Syair dan guring. Menyajikan puisi rakyat bisa kita lihat di sini ya. Pertama, menulis pantun. Sebenarnya hampir menulis pantun ya di sini ya. Langkah yang bisa kalian lakukan bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah menentukan ide yang akan disampaikan atau temanya. Ya, temanya tentang apa sih kayak gitu. Misalnya tentang keagamaan, berarti kalian cari langkah selanjutnya adalah menata ide menjadi dua larik dengan bunyi akhir yang berbeda. Maksudnya kalian bisa mencari kata-kata yang berkaitan dengan keagamaan untuk larik akhir, kayak gitu ya. Selanjutnya memilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi seperti dua larik. Nah, kalau pantun kan lariknya ada 4 ya. Jadi kalian cari larik pertama dan larik ketiga itu eh rima atau kata yang berima sama, gitu. Lalu, membuat larik sampiran dari benda atau kondisi yang berkaitan langsung dengan isi. Lalu menata kembali larik dengan rima dan kosakata yang berrima sama ya, karena pantun itu rimanya apa? Kalian masih ingat nggak? Rima pantun itu A, B, A, B. Jadi larik pertama dan larik ketiga rimanya harus sama, larik kedua dan larik keempat rimanya juga harus sama. Lalu menata pantun secara logis. Nah, langkah menulis gurindam. Kalau gurindam itu kan lariknya cuma ada 2 dalam satu bait, jadi ini lebih mudah ya. Tentukan saja yang pertama tentunya ide atau, tema yang mau disampaikan, lalu ditata idenya jadi 2 larik ya. Kalau gurindam itu rimanya sama, yaitu A, A. Jadi cari kata yang, berima sama dengan rima ya dengan larik selanjutnya, tetapi harus, sesuai dengan ide atau temanya. Terus yang ketiga, membuat larik pertama yang merupakan soal, masalah, atau perjanjian. Jadi kata-katanya disusun itu seperti soal, masalah, atau perjanjian. Lalu larik kedua dibuat dengan kata-kata yang berisi jawaban akibat dari larik pertama. Lalu menata gurindam secara logis atau memperbaiki katanya ada yang kurang atau ada yang salah. Langkah selanjutnya adalah selanjutnya ini langkah menulis syair. Yang pertama pasti menentukan ide atau tema yang mau disampaikan. Yang kedua menata ide menjadi 4 larik dengan bunyi akhir yang sama. Kenapa bunyi akhir yang sama? Karena yang namanya syair itu lariknya sama, yaitu A, 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 A gitu ya. Jadi rimanya sama. Kata-kata ya, tentukan atau pilih kosakata yang diakhiri dengan bunyi yang sama. Lalu membuat larik pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang semuanya itu merupakan isi. Jadi ada keterkaitan di situ ya, antara larik 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir, menata syair secara logis. Oke, gimana sih penerapannya? Nah, di sini saya membuat pantun yang bertema dengan puisi rakyat. Nah, kalau dalam puisi rakyat, apa aja sih kata-kata yang berkaitan? Kan bisa pantun, bisa gurindam, bisa syair, kayak gitu ya. Nah, di sini saya pilih kata gurindam untuk baris pertama. Lalu saya tentukan dulu rima akhir pada baris ketiga. Apa ya kira-kira yang kata yang punya akhiran sama dengan kata gurindam, terus, bisa dijadikan isi, isi pantun yang biasanya memuat pesan. Oh, saya temukan kata dendam, sama kan di sini ya, dam, di sini juga dam. Nah, lalu saya tentukan baris kedua. Karena tadi ada kaitannya dengan puisi rakyat, jadi saya tulis aja tuh puisi rakyat. Lalu pikir lagi, apa sih kata akhir, kata kosakata yang punya kata akhir rakyat, tapi berkaitan juga dengan dendam. Karena kan ini baris ketiga dan keempat kan isi, jadi harus berkaitan. Baris ke satu dan 2 itu sampiran, jadi harus berkaitan juga. Kalau gurindam kan kaitannya dengan puisi rakyat kan bisa kan, kayak gitu. Oh, saya temukan kata akhirat.
di sini rakyat, di sini akhirat. Sama ya sajaknya, yaitu sini A, sini B. Jadi sajak pantun ini sudah A, B, kayak gitu. Langkah selanjutnya, tinggal kita buat satu kalimat yang merupakan dua kalimat yang merupakan sampiran, dua kalimat merupakan isi. Contohnya di sini adalah aku pantun kamu gurindam. Keduanya termasuk puisi rakyat. Janganlah kau pelihara dendam agar selamat dunia akhirat. Jadi deh pantunnya ya. Jadi kayak gitu. Langkah untuk membuat pantun tuh seperti itu. Kalian tentukan dulu kosakata-kosakata yang berkaitan dengan tema, kayak gitu ya. Ini antara baris ke-1 dan 2, lalu ke-3 dan ke-4, itu tidak ada hubungannya ya. Karena apa? Karena kan, yang baris ke-1, 2 itu namanya sampiran, baris ke-3 dan ke-4 itu namanya isi. Jadi memang nggak ada hubungannya, tapi ada hubungan di rimanya, A, B, A, B. Lalu, di sini jangan lupa dalam sebuah pantun juga memuat pesan ya, makanya, di sini pesannya apa? Oh, kalian tuh kita tuh nggak boleh memelihara dendam, supaya selamat di dunia dan akhirat. Jangan lupa perhatikan jumlah suku kata setiap baris. Kalian bisa cek jumlah suku kata setiap barisnya ini, kalau dari pantun harusnya berapa? 8 sampai 12 suku kata aja. Silakan kalian hitung ya. Nanti apakah ini sudah memenuhi syarat pantun atau belum. Oke. Oke, lanjutnya di sini ada gurindam. Nah, kalau gurindam cuma 2 baris ya dalam satu bait, jadi sedikit. Saya pilih kata akhirat ya. Karena ini dengan kaitannya ceritanya ini temanya keagamaan, ya. Nah, di sini saya pilih kata akhirat untuk rima akhir. Lalu apa ya, kata apa yang punya rima sama dengan kata akhirat? Oh, saya pilih kata telat. Di sini kan rimanya sama. Rat sama lat. Itu kan A, rima A dan A. Lalu saya tambahkan aja tuh kata-kata apabila ingin selamat dunia akhirat, ya kan ada hubungannya kan dunia akhirat. Ini sebuah masalah kan, sebuah apa ya, perjanjian maksudnya kayak gitu. Sebuah masalah, sebuah sebab kayak gitu. Kalau pengen selamat dunia akhirat, terus ngapain? Maka sholat jangan sampai telat. Nah, jadi deh sebuah gurindam, ya kan? Mudah banget kan sebenarnya membuat gurindam itu. Cuma 2 baris dengan rima yang sama. Tinggal kalian tambah-tambahkan aja kata-kata apa yang cocok untuk mendampingi rima yang sudah kalian pilih. Selanjutnya ada syair. Nah, di sini kalau syair itu kan ada 4 baris. Sajaknya adalah A, 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 A. Maka kalian harus pilih nih. Dan keempat baris ini semuanya isi. Jadi semuanya berkaitan. Kalau yang pantun tadi itu kan baris pertama, kedua sampiran, ketiga, keempat isi. Jadi antara baris 1, 2 dengan 3, 4 itu nggak ada hubungannya kayak gitu. Tapi kalau yang syair itu ada hubungannya. Nah, di sini saya membuat syair ya dengan tema anak Mifda atau Miftahul Huda atau kalian ya gitu ya. Nah, apa sih ya? Oh, saya temukan kata Mifda di situ. Lalu saya cari kata apa yang punya rima sama. Tapi yang kaitannya dengan santri Mifda. Bisa aja membaca. Terus saya susun deh sedikit. Aku anak santri Mifda. Rajin mengaji juga membaca. Lah, terus apa lagi kayak gitu kan. Selain anak Mifda, selain rajin mengaji dan juga membaca, ngapain lagi sih? Oh, mereka itu hafalan loh. Jadi saya susun ya, kalau hafalan tuh baiknya gimana? Oh, nggak boleh pamer-pamer kan. Nah, pamer itu kan nanti bunyinya pamer. Nanti beda dong, nggak A lagi, tapi AAB ya. Jadi saya cari kata sinonim dari kata pamer. Itu
Nah, sinonimnya dari kata pamer itu kan riya, jadi saya tambahkan di situ ya. Hafalan lancar tak pernah riya, nggak pernah pamer maksudnya. Lalu apalagi ya yang, mirip-mirip lagi, maksudnya, kata apa yang punya kosakata yang sama dengan, sebelumnya, rima sama dengan rima yang sebelumnya? Oh, setelah mereka rajin mengaji juga membaca, mereka hafalannya lancar, tak pernah riya, itu jadi apa? Jadi kebanggaan ayah dan bunda, kayak gitu. Jadinya sudah jadi satu buah bait syair, gitu ya. Nah, mudah sekali kan sebenarnya kalian buat syair, kalian tinggal tentukan kosakata-kosakata yang, berkaitan dengan tema lalu disusun aja, kayak gitu. Kalau kalian sudah banyak membaca sebelumnya, kalian sudah punya banyak sekali kosakata dalam diri kalian, jadi kalian nggak akan kesulitan lagi dalam membuat atau menyusun, kalimat-kalimat yang diperlukan. Nah, ini ada beberapa contoh, hasil, puisi rakyat yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Contohnya di sini ya, punya Safira. "Jika ingin membetulkan jalan, Al-Qur'anlah menjadi pedoman." Nah, gitu kan. Ini kan sama nih, jalan, pedoman. Ini kan rimanya sama. Oke, jadi ini sebuah gurindam. Nih, ini punya Kak Hafidz Alvin nih. "Kau guru, saya siswa. Guru terjatuh hanya dilihat. Jika kamu masih bernyawa, jangan sampai berbuat maksiat." Oke, jadi banget ya di sini ya. Ini sajangnya A, yang ini B, A, B, A, B. Ini sebuah pantun. Oke. Kalau yang ini punya Kak Indah, Indah. "Jadi orang tinggi sombong hatinya, saat roda berputar menyesalah dia." Nah, kalau di sini kan namanya gurindam ya. Ini yang baris pertama masalah, baris kedua adalah jawaban dari permasalahan itu. Kayak gitu. Kalau kalian sombong tinggi hatinya, nanti saat berada di bawah menyesal kayak gitu. Maksudnya tuh di sini. Ini ada lagi dari Kak Awaludin. "Di Sulawesi ada pantai Sengginggi, di Jogja ada soto koya. Apalah arti ilmu yang tinggi jika kau sombong dan ria?" Oke, jadi banget ya ini ya pantunya. Nah gitu ya. Sekarang tinggal kalian silakan buat pantun. Nah, kerjakan tugas berikut ini. Pantun, gurindam, dan syair ya. Sudah ada syarat-syaratnya. Oke. Begitu saja ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kita segera bertemu secara langsung ya, tatap muka secara langsung. Semoga juga kita sehat selalu dan selalu berbahagia dan mensyukuri segala keadaan yang kita atau rezeki yang kita dapatkan setiap harinya. Oke. Bu Guru akhiri ya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi